Teknologi Tepat Guna, TTG DRDM Unpad akan menyampaikan salah satu topik yang ini juga merupakan topik yang menjadi isu hangat di internasional saat ini, yaitu kita bisa mencermati apa yang menjadi jawaban bagi perang teknologi yang sedang berlangsung saat ini di internasional. Tema hari ini yang akan disampaikan adalah teknologi tepat guna dalam mengisi uang paten teknologi bagi masyarakat. Kalau dilihat di isu yang hangat diperbincangkan saat ini, bahwa apa yang menjadi perang paten saat ini jadi rujukannya internasional itu dari sekian banyak negara, dua yang berlomba saling bersaing di internasional antara Amerika dan Cina untuk mengukuhkan negara yang punya supremasi di bidang teknologi atau paten inovasi teknologi skala global. Yang perang ini sebetulnya sudah mulai kelihatan dari sejak tahun 2000 sampai 2017 yang lalu, di mana 9 dari 10 kategori aplikasi paten di internasional dan Cina dari 9 itu menguasai mengungguli internasional ya. Amerika sampai kalah kalau dilihat seperti ini. Kemudian apa yang menjadi ciri yang lain Cina ini dengan dari 9 dari 10 kategori tadi, dia mencontohkan beberapa perusahaan yang sudah masuk di skala bisnisnya, di mana diistilahkan namanya itu dari kelompok usaha Baidu, Alibaba, Tencent, dan Huawei. Kemudian kalau dilihat dalam realitas berikutnya, empat grup tadi sebetulnya mewakili beberapa komunitas industri yang menguasai dunia, gitu ya. Kemudian dari paten teknologi tadi ada kita lihat bagaimana secara internasional ada beberapa paten yang menjadi acuan bagi Indonesia juga mencermatinya. Kalau dilihat dari paten Indonesia, gitu ya. Mohon maaf. Ini ya. Kalau kita lihat dari publikasi saja, sampai saat ini memang Amerika masih menguasai dunia dengan penguasaan paten internasional, gitu ya. Dan dari paten internasional tersebut turunannya ada di Republik Cina atau RC ya. Dari 10 atau 11 negara barangkali Amerika dan Cina masih terus berlomba saat ini. Kalau lihat kenyataan di Indonesia, Indonesia ini tentu saja tidak masuk di dalam kategori 10 ini ya. Kalau dilihat perkembangannya dari sumber Direktorat Jenderal Haki di Indonesia, di luar dari konteks 10 kriteria yang tadi disampaikan di isu pasangan perang global gitu ya, tentang paten, Indonesia masih ada di mana kalau dilihat dalam realitasnya. Indonesia ini masih berkutat di sekitar ada hak cipta, kemudian desain industri, kemudian juga ada beberapa paten sederhana, merek, dan juga indikasi geografis. Jadi masih di dalam lahan itu Indonesia berkutat belum sampai kepada tatanan tadi ikut dalam perang paten global. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam realitasnya, perkembangan haki dari mulai tahun 2015 sampai 2020, kalau dilihat di sini, dari 10 pemohon hak haki, ternyata di Indonesia ini kebanyakan yang diajukan itu masih berpusat di urusan adalah urusan bisnis atau dagang, yaitu berkaitan dengan masalah merek gitu ya.
Dan di sini untuk masalah meret yang mendominasi umumnya adalah perusahaan yang di level internasional atau global maupun di Indonesia ini sudah terkenal. Kemudian juga dari sumber indikah yang lain, selain merek ada juga yang lain, yaitu paten misalnya. Dari sisi paten kalau dilihat, ini ada beberapa yang menjadi rujukan selain perusahaan, juga ada perguruan tinggi. Perusahaan yang menjadi istilahnya contoh bagi perusahaan yang lain yang menguasai bidang haki paten di Indonesia saat ini, bukan di dunia. Justru kita akan melihat bagaimana perkembangan dunia itu dicermati dengan kondisi di Indonesia. Contohnya di sini, kalau kita lihat hak cipta, dari sisi hak cipta, ternyata masih mendominasi perusahaan, bukan perusahaan. Di sini justru adalah perguruan tinggi untuk hak cipta. Jadi belum sampai ke urusan yang berkaitan dengan masalah bisnisnya. Mayoritas itu berada di perguruan tinggi negeri dan juga hak cipta itu beberapa bagiannya adalah perguruan tinggi swasta. Kita lihat Unpad itu ada pada urutan ketiga untuk hak cipta nasional dari data DJKI tahun 2020 yang lalu. Jadi Unpad masih ada di Indonesia, dari sisi hak ciptanya masih ada gitu ya. Punya urutan di sini dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Yang tertinggi justru adalah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Di Indonesia perguruan tinggi swasta yang mendominasi hak ciptanya adalah Universitas Komputer Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Universitas Negeri Malang. Barulah Universitas Pajajaran dan diikuti perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain. Kemudian dari sisi haki yang lain yang menjadi rujukan bagaimana sebetulnya posisi kalau kita mau masuk di percaturan global, gitu ya. Contoh paten juga yang kalau kita lihat di sini di skala Indonesia yang terbesar itu justru dari Universitas Andalas, kemudian juga keduanya adalah swasta, itu perusahaan Perdana, kemudian juga yang berikutnya adalah LPPM Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada. Unpad di sini untuk sisi perolehan paten tidak masuk 10 besar nasional, gitu ya. Kemudian ada yang lain, di samping paten, ada yang menjadi rujukan berikutnya adalah desain industri, gitu ya. Contohnya di sisi desain industri ini yang dikuasai selain beberapa perguruan tinggi menguasai 10 top di Indonesia, juga banyak dikuasai oleh perusahaan swasta dari luar Indonesia, gitu ya. Baik Belanda maupun Jepang gitu ya. Kemudian yang berikutnya selain desain industri, kita ingin lihat sebenarnya tadi ya antara peran paten global maupun juga hak haki termasuk paten di dalamnya. Lihat bagaimana Indonesia itu kalau dilihat dalam realitasnya. Sebenarnya kalau lihat tadi kenyataan, kita tidak perlu berkutat di ikut paten dunia secara utuh, karena kita kalau dilihat dari posisinya masih rendah sekali dibandingkan dengan internasional. Oleh karena itu, apa yang harus bisa disikapi oleh Indonesia sebetulnya kita bisa mengejar keunggulan lain di luar keunggulan yang belum sempat kita kuasai, yaitu apa yang disebut dengan teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna ini sebetulnya agak berbeda dengan teknologi canggih yang pada umumnya dikuasai oleh negara-negara yang sudah tadi menguasai paten global. Teknologi tepat guna itu tentu saja teknologi yang digunakan sesuai peruntukannya dengan sumber daya alam ataupun sumber daya yang dimiliki oleh umumnya masyarakat Indonesia. Jadi dengan teknologi tepat guna kita bisa sebetulnya masuk pada tatanan kita bisa menguasai yang mereka tidak menguasai. Karena teknologi tepat guna bisa saja muncul di sini
kita bisa masuk pada kategori yang tidak masuk kepada paten global, di mana mereka membutuhkan biaya begitu besar, kemudian penguasaannya lama, kemudian juga jangan lupa kalau masuk pada teknologi yang sudah canggih yang dikuasai oleh negara lain, itu biasanya mereka yang sudah maju itu tentu saja punya barrier atau hambatan negara lain termasuk Indonesia bisa masuk ke sana. Oleh karena itu dengan teknologi tepat guna kita bisa masuk. Kenapa bisa masuk? Karena teknologi tepat guna itu betul-betul dikembangkan berdasarkan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia itu punya sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian juga ada indikasi geografis yang tidak dimiliki oleh negeri yang lain. Nah, contohnya ini yang menjadi kita bisa mengenal lebih lanjut. Tadi ini bukan teknologi terbelakang atau teknologi unik gitu jadul kalau anak muda sekarang, tapi ini adalah teknologi yang memang bisa dikembangkan berdasarkan apa kebutuhannya yang dikembangkan Indonesia. Kalau dulu Unpad pernah juga mengembangkan beberapa di antaranya melalui ada salah satu pusat riset zaman sekitar 5, 10, 15 tahun yang lalu dengan indigenous knowledge, pusat pengetahuan tradisional itu mengembangkan teknologi tradisional dan hak komunal. Ini juga salah satu di antaranya kita menjadi contoh beberapa negara waktu itu. Nah, dengan pengembangan teknologi tepat guna sebetulnya ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa dan tempat tertinggal, PDDT kalau tidak salah. Daerah tertinggal dan transmigrasi, mereka mengeluarkan salah satunya ada Permenes 23 tahun 2017 di mana ini mengembangkan teknologi itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, kemudian dapat dimanfaatkan dan rasa mudah masyarakat, serta bisa memberikan nilai tambah ekonomi serta lingkungan. Kemudian tentu saja dengan teknologi tepat guna ini kita juga akan mendapatkan inovasi dan perlindungan hak walaupun kita tidak masuk dalam hitungan paten global, tapi inovasi dan perlindungan haknya akan diakui karena punya kemandirian dan ciri khas di lain apa yang diunggulkan negara-negara lain dengan paten teknologinya. Nah, kemudian apa saja contohnya? Kita beri contoh kasus paten dari kelompok negara maju yang bisa diisi dengan teknologi tepat guna sebetulnya sudah mulai muncul. Nah, ini dengan masa pandemi ini misalnya Unpad sudah bisa menghasilkan ini basicnya adalah teknologi tepat guna sebetulnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan permasalahan di Indonesia. Di Unpad misalnya kemarin ada contoh uji cepat itu juga dikembangkan dari teknologi yang tidak terlalu canggih amat gitu, tidak sophisticated, tapi ini bisa dikembangkan berdasarkan teknologi dan pengetahuan yang sudah berkembang saat ini di Indonesia. Kemudian juga ada teknologi yang saat ini sudah bisa dikembangkan juga yang sebetulnya ini juga dasarnya dari teknologi yang sudah dikuasai negara maju, hanya di Indonesia dikembangkan untuk betul-betul produk-produk yang berdasarkan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Contohnya minyak kaciri. Minyak kaciri ini mayoritas banyak dikembangkan di negara Asia, terutama Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang di negara di Eropa atau Amerika atau negara lain di dunia ini justru tidak banyak dihasilkan. Contoh minyak nilam itu hanya ada dikembangkannya di Indonesia. Bahkan Indonesia sempat menguasai pasar dunia. Satunya Aceh misalnya dari provinsi Aceh itu bisa menghasilkan minyak kaciri yang digunakan bahan bakunya untuk menghasilkan minyak kaciri yang akan diserap oleh pasar internasional, salah satu di antaranya untuk produk di Prancis itu digunakan untuk parfum gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, teknologinya sudah dikuasai dan ini bisa menjadi teknologi tepat guna bagi kita dan bisa menghasilkan nilai ekonomi maupun tadi bagi lingkungan bermanfaat. Contoh lain yang teknologi yang bisa introduksi itu ada misalnya teknologi yang bisa menghasilkan
ubi jalar yang mirip seperti kasus cilembu di Sumedang gitu ya. Kita bisa menghasilkan bagaimana teknologi pemeliharaan tanaman yang sedemikian rupa bisa menghasilkan varietas ubi jalar misalnya gitu ya, yang setara seperti cilembu yang lain. Atau misalnya manggis ya. Manggis itu yang paling bagus itu ada di Tasikmalaya dari Puspahyang atau Kecamatan Singaparna. Nah, teknologinya bisa digunakan untuk bisa menghasilkan itu. Contoh lain misalnya kalau di daerah Tasikmalaya itu ada orang menghasilkan gula aren. Gula aren itu diperoleh dari tanaman aren. Yang dulu orang mengembangkan aren itu budidayanya melalui kalau orang Jawa Barat bilangnya adalah musang atau care. Orang Jawa Barat bilangnya care. Kalau di nasional bilangnya tadi musang. Nah, kalau dulu orang mengharapkan tumbuhnya tanaman aren itu dari musang, dengan teknologi tepat guna sekarang sudah dihasilkan menghasilkan bibit-bibit unggul yang bukan dari tadi harus diproses dulu di perutnya musang tadi gitu ya. Tapi sudah ada teknologi yang bisa mengolah. Nah, itu teknologi yang seperti itu yang hasilnya bisa menjadikan keunggulan yang tidak dihasilkan juga oleh tempat atau negara lain sebenarnya kalau mau gitu ya. Kemudian juga ada contoh yang lain yang sudah diterapkan kalau di Unpad itu misalnya ada yang namanya sasak akpung. Sasak itu mungkin sama seperti ada jembatan gantung gitu ya, atau kalau di mudahnya dicontoh di Indonesia itu ada di Taman Mini misalnya, di Taman Mini ya, jadi ada alat transportasi yang melalui kabel gitu ya. Nah, ini digunakan untuk alat transportasi dari satu desa ke desa yang lain. Ini sudah dikembangkan. Teknologinya itu bukan teknologi canggih, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan ini yang dibutuhkan oleh Indonesia seperti ini. Belum lagi nanti ada bukan hanya yang namanya hidroponik, tapi juga ada cara pengembangan dari cuman tidak hanya sekedar cuman hidroponik, tapi juga ada peruntukan yang lain yang jauh lebih bermanfaat untuk apa yang dibutuhkan di Indonesia. Kemudian juga ada contoh-contoh lain, teknologi-teknologi yang berkembang, tapi ini ada pengembangannya lebih lanjut sehingga lebih bermanfaat juga untuk masyarakat. Ada juga misalnya untuk menghasilkan rodentisida yang berdasarkan apa yang ramah lingkungan, itu bagaimana cara membuatnya dari sumber daya yang ada. Akhirnya bisa lebih murah itu dibandingkan kita mendapatkan produk yang dari luar negeri. Nah, ini contoh-contoh seperti ini pengembangan dari teknologi yang berawalnya dari kekayaan keragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, yang lain misalnya kalau orang dulu membuat telur asin itu harus diproses dengan 1 minggu atau 2 minggu dengan menggunakan abu gosok atau misalnya dengan menggunakan bata merah gitu ya. Harus disimpan itu di dalam tanah gitu ya. Kalau sekarang dengan proses yang jauh lebih cepat, bisa 4 hari, 3 hari itu dengan lebih bersih gitu ya. Nah, itu dengan teknologi tepat guna. Bisa juga untuk membuat asinan, bisa membuat juga makanan-makanan yang ada unsur pemanis maupun asin gitu dengan menggunakan alat ini, dan ini berdasarkan teknologi tepat guna yang tadi. Nah, ini beberapa contoh yang sebetulnya teknologi inilah yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak harus selalu kita berorientasinya kepada menghasilkan paten yang harus tadi berakhir kepada penguasaan teknologi canggih seperti negara maju. Inilah beberapa contoh yang sebetulnya ruang-ruang yang bisa diisi untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu secara umum apa yang bisa kita cermati dari isu bagaimana paten dunia ini dikuasai oleh negara besar, sementara Indonesia sebetulnya ingin mengejar mereka dengan cara seperti apa? Caranya tentu saja dengan apa yang kita miliki ditambahkan dengan teknologi yang kita butuhkan untuk masyarakat. Kira-kira seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang apa manfaat teknologi tepat guna bagi masyarakat. Terima kasih.